Kasus dugaan penipuan CPNS yang membawa Olivia Natania menjadi pesakitan di Rutan Polda Metro Jaya semakin bergulir panas. Setelah Olivia ditahan, kini keterlibatan Agustin dan Karnu yang diduga turut merekrut ratusan korban mulai diusik. Agustin, mantan guru OI semasa duduk di bangku SMA, dituding ikut berperan besar dalam kasus penipuan dan menikmati hasil perekrutan dari OI. Hal yang sama juga disangkakan kepada Karnu. Lantas, seperti apa tanggapan Agustin dan Karnu mendengar tudingan yang menyesakan itu? Didampingi kuasa hukumnya, Agustin membantah semua tudingan yang dilontarkan kepadanya. Agustin mengaku dirinya memang ikut merekrut ratusan orang untuk ikut tes CPNS, namun tidak mendapat hadiah apapun, apalagi menerima uang dari Olivia. Agustin menyebut bahwa dirinya hanya ingin membantu saudara-saudaranya dengan iming-iming menjadi PNS dari jalur prestasi seperti yang dijanjikan Olivia. Sayang, bantahan yang dilontarkan Agustin ini tidak serta-merta meredakan bara api yang dilontarkan para korban. Alih-alih mereda, kasus justru semakin melebar dan menyeret nama Farhad Abbas, mantan suami Nia Daniati. Farhad disebut-sebut mengancam para korban penipuan hingga enggan melapor ke polisi. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad terhadap tudingan yang menyudutkan namanya itu? Benarkah Farhad pernah menghubungi Agustin dan meminta agar tidak melaporkan OI ke kepolisian? Untuk CS satu hari ini pada saat dia sebagai saksi di laporan HR, beliau hanya memberitahukan bahwa benar terkait kegiatan PNS itu ada, di mana beliau juga salah satu korban dan dia kenal dengan Agustin gitu ya, karena memang Ibu Agustin lah yang selalu dia tahu mengarahkan mulai dari pemberkasan sampai dengan pemberian SK. Saudari CS menjelaskan bahwa beliau direkrut oleh saudara Karnu dan dalam proses perekrutan itu diminta untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai administrasi. Dan beliau pada saat itu melakukan transfer sebesar 20 juta kepada Karnu. Namun, pada saat ditransfer, Karnu tiba-tiba mengganti rekening dan memberikan rekening atas nama Rapli. Nah, setelah dilakukan transfer 20 juta, lalu dibuatkanlah surat sebagai jaminan bahwa dana itu ada. Namun, nota kesepakatan jaminan uang itu ditandatangani oleh saudari Olivia dan Karnu. Tidak ada kaitannya dengan CS. Kalau masalah merekrut, Pak, OI memberikan informasi kepada saya. Dia minta saya untuk menawarkan ke keluarga. Ya, itu kan berita baik. Dia katanya masuk CPN karena dia ada jaminan. Dia bilang jaminannya selama dia masih bisa membantu, dia akan menjamin lolos karena dia punya link orang dalam. Berita bagus itu saya sampaikan ke keluarga. Keluarga ikut, mau ya udah. Ketemu loh sama Olivia. Jadi kalau selama ini Olivia bilang saya tidak pernah ketemu dengan 225 orang itu. Ya, itu adalah pembohongan besar. Karena para korban ketemu langsung sama Olivia, menyerahkan uang langsung ke Olivia. Ya, Olivia tanda tangan di MOU Olivia. Saya hanya menginformasikan saja bahwa ada informasi baik, ya tentunya saya akan informasikan kepada keluarga saya. Pak Karnu dan Bu Agustin itu kan seperti orang dapat informasi dari abang lah misalnya, tuh ada tuh buka lowongan di pabrik gitu ya, di Kerawang, baru buka dia, baru bangun gitu kan. Saya informasi abang-abang semua nih, gitu kan. Ternyata di sana ada peristiwa, gitu kan. Terus gue gitu yang mesti disalahin, ya kan gitu. Jadi intinya adalah bahwa kalau nipu gitu ya, nipu bukan perbuatannya, gitu loh. Dan dapat manfaat dari perbuatan itu, ini apa gitu, nipu kagak, yang ada duitnya bonyok. Emang kurang kerjaan melaporin saya, ya kan? Saya nggak ada kaitan apa-apa, nggak ada atas nama lawyer atau apa. Nah, pertanyaan saya, Anda itu gurunya guru swasta atau guru PNS? Dia nggak jawab. Salahnya di mana? Pernah terima uang nggak? Karena dia cuma ngaku terima 1 juta. Kalau memang dia nggak pernah terima uang, karena anak saya bilang pernah terima, nanti saya tegur. Jangan dia bohong-bohongin kita. Itu doang, salahnya di mana? Olivia Natania sejatinya mustahil bekerja seorang diri.
polisi juga sudah menetapkan 4 oknum sebagai tersangka. Agustin sendiri belum bisa bernafas lega. Sejak kasus ini bergulir, OI juga turut menyeret nama sang mantan guru karena dinilai ikut kecipratan uang dari para korban yang direkrut untuk mengikuti penerimaan CPNS bodong yang dilakukan Olivia Natania. Kalau mau memberita selama ini saya terima transparan dan sebagainya, saya sudah berikan semua data itu ke penyidik. Aliran dana itu untuk apa? Itu adalah pengembalian memang CPNS yang sudah mundur terlebih dahulu. Dan ada juga biaya untuk tiket pesawat karena ya Olivia dan timnya ya yang mengaku dari BKN untuk CPNS yang di luar daerah ya wajib mengambil SK ke Jakarta. Akhirnya transport untuk mereka, tiket pesawat dan sebagainya itu ditanggung oleh Olivia. Nah, itu dananya itu dikirim ke saya. Masa ada pegawai negeri ngumpulin 215 orang, menerima uang 25 juta, itu kan sudah nggak bener. Harusnya malu. Ini kasus kalau tidak dia ngelaporin ke polisi nggak ribut, mungkin bisa diganti kan? Di sini Pak Kanu dan Pak Agustin itu sama sekali tidak terima manfaat ya dari perbuatannya Olivia, kan gitu. Manfaatnya apa? Ya bisa aja nerima gaji misalkan gitu. Terima nggak Pak Kanu? Tidak. Ya kan gitu. Yang kedua juga ada nggak misalkan deal atau perjanjian kalau bawa 10 orang dapetin 1 orang misalkan dapetin 100 juta atau 200 juta dapatnya 20 juta, dapat nggak boleh itu? Nggak ada. Tidak ada. Jadi bagaimana mungkin ya tidak ada manfaat yang diterima oleh Pak Kanu dan Bu Agustin, kemudian dia ngajak-ngajak atau naik-narik Bu Agustin sebagai tersangka. Klien lo itu udah dilaporin dan terlihat sangat aktif, merayu, menikmati uang, uangnya banyak. Saya kan hanya ingin tahu, ini kan seorang guru. Jadi harus dipisahkan kalau klien kamu itu penjahat, ini kan guru. PNS loh, PNS yang terima uang, merayu. Harusnya itu kan nggak usah dilaporin, kan korupsi. Harusnya diusut, kalau masalah OI ikut itu terserah. Aksi tipu-tipu yang diduga dilakukan Olivia Natania benar-benar licin dan menggoda. Bayangkan saja, 225 orang bisa masuk perangkap karena bujuk rayu menjadi seorang pegawai negeri sipil tanpa harus melewati tes. Ada uang, ada jabatan. OI diduga memanfaatkan situasi mencekam pandemi COVID-19 yang menelan banyak korban jiwa, termasuk yang berprofesi sebagai PNS. Demi menggantikan PNS yang wafat karena COVID-19, OI coba merekrut banyak orang namun dengan syarat menyetorkan sejumlah uang. Salah seorang korban dengan nama samaran Mawar mengaku nekat meninggalkan pekerjaannya yang lama karena terpikat bujuk rayu Olivia Natania. Namun apa daya, jabatan PNS tak bisa diraih, lenyap raib entah kemana. Pada saat itu saya bertemu OI di Mall Kalibata. Saya bertemu situ dan sama korban lainnya. Di situ dia menjanjikan sudah 4 tahun memasuki CPNS ini untuk menggantikan yang kena COVID. Saya sih bersyukur ya dia udah ini ditangkap, ditahan. Tapi saya juga berharap duitnya mau dibalikin Ke korban semuanya. Selama waktu dia sekolah biasa-biasa aja, fine-fine aja. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba sekarang pas ada kasus ini ada gangguan jiwa. Kemarin ngabisin duit orang enak-enak bener, ngerekrutnya manis banget kok. Indah banget gitu mulutnya kalau sampai nih korban-korban yang lihat di televisi pengen unyang-unyang katanya mulutnya tuh. Korban-korban yang ketemu langsung dengan dia.